Oke, cara inputnya saya peragakan ya. Jadi pertama kita login dulu mana sih? Nah, ini udah login nih. Udah login, terus yang pertama eh, datanya disesuaikan dulu. Maksudnya inputnya berdasarkan tanggal yang dari awal gitu. Tanggalnya berurutan. Jadi kalau saya lihat dari file mereka tuh dari 2016 sampai 2022 dan 2023 sampai saat ini. Sampai terbaru sih, terbarunya saya lupa di tanggal berapa. Nah, kita buka yang Nah, ini kan sheetnya ini kan berdasarkan nama barang nih. Nah, jadi cara inputnya eh di stok ya, di di mutasi stok. Di stok, mutasi stok. Jadi yang di input itu yang masuk dulu, keluarnya nanti aja. Jadi masuk dulu tuh sampai selesai nih satu sheet masuk dulu. Nanti kalau satu sheet udah selesai, baru input bagian keluar-keluarnya yang ini. Nah, saya kasih tahu dulu sebagai catatan, kalau masuk itu biasanya kodenya BC23 ya. Jadi kalau masuk itu barang masuk itu kodenya BC23, Bea Cukai 23. Kalau keluar itu BC30. Di sini nggak ditandain, tapi poinnya kalau dia udah out berarti ini bagian keluar nih sebelah kanan nih. Out itu biasanya barang keluar itu terus keluar itu barang keluar BC30. Nah, kalau barang pindah, jadi barang tuh pindah dari gudang satu ke gudang 2 itu namanya barang pindah dari gudang ke gudang itu BC27 gitu. Jadi BC27 itu bisa aja masuk, bisa aja keluar. Intinya ini adalah kode untuk barang yang berpindah tempat. Ini di sini nih, BC27. Nah, sekarang kita ngikutin aja nih. Ini masuk pasti BC23. Masuk rata-rata BC23. Tapi ada juga masuk BC27. Nah, eh tapi kalau dari kasusnya dia, kasus data-data mereka itu BC27 rata-rata dikeluar. Jadi pindahin barangnya. BC27 pindahin barangnya. Di sini nih. Ya. Saya ulang lagi, Mbak, bahwa kita input dulu yang masuk semua. BC23 adalah barang masuk, BC30 adalah barang ekspor, dan 27 adalah barang pindah. Dan ini nama barang per satu sheet ya. Oke, kita mulai ya. URL-nya yang udah saya pernah kasih ya. Terus usernya admin, passwordnya admin. Nah, yang dilakukan pertama kali adalah kita mastiin barangnya ada. Nah, ini kan masih kosong nih. Yang kita input barangnya harus ada. Makanya kita input dulu nama barangnya pertama kali. Nanti ini misal udah diinput sekali nih di master barang. Ya udah selanjutnya nggak usah diinput lagi. Maksudnya berarti barangnya udah ada nih. Jadi tinggal input input keluar masuknya aja. Nah, begitu satu sheet udah selesai nih, udah masuk dan keluar udah selesai, kan masuk ke barang baru nih. Nah, barangnya baru diinput lagi di master. Begitu dan seterusnya ya. Oke, kita kembali ya. Nah, kita input barang dulu nih. Kita copy aja nih. Biar gampang, biar cepet. Kita copy, kita tambah barang di sini. Di master, barang, kemudian ditambah. Nah, untuk kode dikosongkan saja. Nanti dia akan membentuk otomatis. Nah, ini nama barang, kemudian kategorinya adalah barang jadi, kemudian satuannya adalah karton, kemudian mata uangnya adalah USD, dan harganya dinolkan saja. Langsung simpan.
Jadi yang diisi cuman berapa varian ya? Nama, kategori, satuan, mata uang, dan harga. Kita simpan. Oke, ini udah selesai nih untuk barang yang sheet 1 nih. Tinggal kita input nih sekarang stoknya nih. Nah, sekarang kita input stok. Adanya di menu stok, mutasi stok. Nah, kita tambah. Nah, sekarang kita input barang masuk dulu nih semua. Kita selesai nih dari atas sampai selesai nih. Masuknya dulu yang kita input. Nanti setelah masuk selesai, baru kita input yang keluarnya sampai selesai juga. Satu sheet. Baru pindah sheet. Oke. Nah, saya contohin nih. Ini yang saya contohin berarti udah saya input. Nanti emang tinggal lanjutin aja, jangan diinput lagi. Saya contohin nomor 1 ya. Nomor 1, kita itu tanggal berapa tuh? Tanggal 1/12/2016. Nomor dokumennya kita copy aja. Tanggal 1/12/2016. Ya, tanggal 1/12/2016. Nah, tipenya masuk semua nih. Kita selesaiin masuk yang masuk dulu. Nah, dia tipe dokumennya dia udah otomatis ke 23 nih. Nah, nomor dokumennya di kopas. Tanggalnya disamain lagi. 12/2016. Tipe dokumennya purchase order aja ya. Terus nomor dokumennya di strip aja, dikosongin. Karena dia harus diisi. Kalau dikosongin ya kan ada tanda bintang di sini. Jadi harus diisi ya strip aja. Terus tanggal dokumennya disamain aja lagi. 12/2016. Kemudian sarana angkut atau nama kapalnya itu kita ambil dari sini nih. Nah, ini KM hijau terang ya. KM hijau terang kita copy. Nah, tempel di sini. Kemudian pilih gudang, gudangnya udah semuanya sama. Entitas juga sama, cuman ada satu, seluruhnya pakai ini. Gudang dan entitas seluruhnya pakai ini. Kemudian seri barang di strip aja. Kemudian baru kita cari nama barangnya. Kalau Hema udah input banyak, memang bisa cari kodenya di sini nih. Nama barangnya bisa diketik di sini nih. Tapi kalau ini kan kayak saya masih satu, jadi saya tinggal di drop aja, drop down, saya pilih yang tadi. Nah, jumlah barangnya adalah jumlah yang masuk di sini nih, di in 716 ya, 716. Nilai pabeannya 0,01 ya. Kosong nih, 0,01 itu kosong. Tapi harus diisi 0,01. Nah, udah simpan. Masuk. Udah selesai. Nah, input dulu nih semua terus sampai kelar. Sampai satu sheet kelar ya. Baru setelah masuk kelar atau sudah selesai yang masuknya, baru kita input keluar nih. Nah, sekarang saya akan peragakan input keluar, tapi saya tidak simpan. Karena apa? Karena belum diinput, kan belum diselesaikan yang masuknya. Karena harus selesai dulu seluruh satu sheet. Saya hanya peragakan aja ya, tapi saya nggak save. Nah, sekarang kita akan input keluar. Seperti sama sih, sama aja sebetulnya. Kita perlu nomor dokumen sama tanggal. Nah, kalau misalnya adanya di BC27, berarti kita nanti pilihnya yang BC27. Kalau adanya di sini, ini kan otomatis BC30. Pokoknya kalau tidak ada BC27, otomatis 30. Kalau dia nyebut dokumen ekspor, itu adalah barang keluar atau BC30. Nah, kita input nih. Kita tandain copy misalnya kode biar gampang dokumennya. Nah, kita tambah mutasi. Terus tanggalnya tadi tanggal 8/1/2018. 08/01/2018. Pilih barang keluar ya. Nah, di sini kan BC27 yang duluan nih. Pindahin aja jadi ekspor. Jangan sampai lupa. BC30. Kemudian nomor dokumen yang tadi tuh. Dan tanggalnya disamain lagi. 08/01/2018. Lalu dokumen transaksi sama
Ini juga di strip aja, kemudian tanggalnya diisi lagi. 2018. Nah, nama kapalnya kita lihat dari sini. Kita copy nama kapalnya, ya. Kemudian gudang sama. Seperti saya sampaikan sebelumnya, semuanya sama. Ini juga di strip, seri barang seperti sebelumnya. Nah, sekarang kita cari barang yang mau dikeluarin. Kan barangnya masih yang sama kan, namanya. Jumlahnya kita lihat dari sini. Nah, ini nih. Dia keluar 716 juga. 716. Nah, cara inputnya di mana? Bukan di sini, tapi di bawah nanti. Nah, kita input dulu nih uangnya. 0,01 nilai pabeannya. Kemudian untuk tadi kan belum diinput stoknya nih yang 716. Nah, kita ambil dari sini. Wah, kok nggak bisa? Dimuat dulu. Nah, ini refresh lah istilahnya, biar bisa nge-refresh datanya. Nah, ini keluar nih yang tadi kita input. Kalau yang mau udah input kan nanti akan ada banyak di sini nih. Begitu diklik banyak tuh bisa satu sheet kan ada di sini semua. Nah, makanya nanti eh yang diambil berdasarkan nama dokumennya tuh. Nah, seperti gini nih. Nama dokumennya dicari. Ini bisa ditambah kalau lebih dari satu. Tapi rata-rata kita input satu. Ya, input. Ini saya contohin doang kan keluar lagi 716 tuh. Udah, disimpan. Selesai. Kayak gitu. Ya, jadi sesimpel itu sih inputnya. Oke ya, semoga paham ya.